Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Lydia dari kelas 11 MIPA 5 akan menjelaskan modul informatika bab 3 yakni integrasi pengetahuan dan keterampilan. A. Integrasi pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, membina budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif. Budaya kerja bisa dikategorikan sebagai nilai-nilai yang telah menjadi kebiasaan pada masyarakat digital yang dikaitkan dengan mutu atau kualitas kerja, di mana suatu keberhasilan kerja akan berakar pada nilai dan perilaku yang berpola menjadi sebuah kebiasaan. A. Elemen pembentuk budaya kerja. Elemen-elemen yang digunakan adalah disiplin, kerjasama, keterbukaan, dan saling menjaga. B. Prinsip dari terbentuknya budaya kerja, bertujuan untuk membangun keyakinan SDM maupun menanamkan nilai-nilai tertentu, melandasi sikap dan perilaku konsisten, serta komitmen membiasakan suatu cara kerja di lingkungan masing-masing. C. Unsur-unsur dari budaya kerja. Yang pertama, pembagian unsur budaya kerja terdiri dari sikap terhadap pekerjaan dan perilaku pada waktu bekerja seperti rajin. Yang kedua, ada unsur-unsur budaya organisasi terdiri dari falsafah, kualitas, dan nilai-nilai instrumen. Dan yang ketiga, ada indikator budaya kerja terdiri dari kebiasaan, peraturan, dan nilai-nilai. 2. Kolaborasi dalam file sharing. Dropbox adalah layanan hosting file yang dioperasi oleh perusahaan Dropbox Inc. yang berkantor pusat di San Francisco, California. Salah satu kelebihan Dropbox adalah dapat terkoneksi menggunakan perangkat jenis apapun seperti komputer PC, laptop, dan lain-lain. Dropbox tersedia pada perangkat mobile dengan Apple OS, Android OS, dan Microsoft Mobile. Layanan penyimpanan data online Dropbox sudah memiliki anggota kurang lebih dari 300 juta. 3. Mengenali dan mendefinisikan persoalan dengan komputer. Saat ini, penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah sudah merambah ke segala lini yang ada. Penyebabnya adalah komputasi dianggap lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian masalah secara manual. TIK memainkan peranan yang sangat signifikan dalam urusan pribadi maupun pekerjaan. Keadaan ini mendorong semua pihak untuk hidup bersama TIK dalam segala aspek yang menuntut pola pengelolaan yang lebih baik untuk mendapatkan manfaat positifnya. B. Konsep praktik lintas bidang. 1. Mengembangkan dan menggunakan abstraksi. Komputasional lebih menekankan kepada kita untuk berpikir memecahkan masalah menggunakan logika. Dalam computational thinking ini terdapat metode abstraksi. Karakteristik dari metode abstraksi antara lain adanya proses untuk memperoleh intisari dari sebuah objek, menghilangkan kebergantungan pada objek-objek dunia nyata yang pada awalnya saling terkait, dan memiliki terapan-terapan lebih luas atau bersesuaian dengan penjelasan abstrak lain untuk gejala yang setara. Dalam melakukan abstraksi data, kemampuan untuk menginterpretasikan suatu data dengan konteks masalah sangat dibutuhkan. Abstraksi ini juga memberi peluang dengan membuat gagasan umum tentang sebuah masalah beserta solusinya, di mana proses menginstruksikan bertujuan menghapus semua detail spesifik dan pola-pola yang tidak membantu dalam mengatasi masalah tersebut. 2. Mengembangkan dan mendokumentasikan program komputasi sederhana atau produk TIK. Istilah teknologi informasi atau information technology mulai populer di akhir dekade 1970-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi informasi dikenal dengan pengolahan data elektronik atau EDP, atau Electronic Data Processing. Sementara menurut Kamus Oxford tahun 1995, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronik, terutama komputer untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. 3. Solusi TIK dalam hak kekayaan intelektual.
Dengan banyaknya karya yang dihasilkan, tidak dipungkiri akan ada banyak pelanggaran hak cipta yang dilakukan. Kurangnya kesadaran dan budaya masyarakat untuk menghargai hak cipta atas program komputer, sikap acuh terhadap konsekuensi hukum yang timbul akibat pembajakan program komputer, serta faktor penegakan hukum dan perangkat perundang-undangan di bidang hak cipta yang lemah. Beberapa cara mengatasi pelanggaran hak cipta. 1. Membangun budaya masyarakat dalam menghargai hasil karya orang lain. 2. Memerangi pembajakan terhadap karya-karya intelektual. 3. Menggunakan program berlisensi open source. 4. Dibuatnya undang-undang oleh pemerintah tentang hak cipta. 5. Dibentuknya Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI oleh pemerintah. 6. Mendaftarkan hasil karya pribadi agar dilindungi oleh Undang-Undang HKI. 7. Melaporkan pelanggar Undang-Undang HKI. Dan yang terakhir, sanksi pidana yang memberatkan pelaku pelanggaran. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.